Kembali lagi di podcast santai aja. Gue tuh semenjak nikah ya sering banget nemenin bini gue belanja gitu. Yang dimana dulu gue sebelum nikah nih, sebelum pacaran bahkan, itu tuh gue ke mall tuh kalau nggak ada urusan ya paling buat makan gitu. Nggak pernah, jarang banget masuk ke toko-toko itu. Jadi toko-toko fashion di mall itu dulu kayak ya background aja buat gue gitu. Gue nggak pernah ngeh itu apa, karena kan kayaknya kalau cowok-cowok ke mall bareng buat shopping gitu kayaknya janggal gitu kan. Misalnya ada cowok berdua di mall belanja baju gitu, itu fix belok tuh cowok pasti. Ya maksudnya belok dari koridor mall ke dalam toko gitu maksudnya ya. Jadi toko-toko itu dulu gue nggak ngeh banget gitu. Kalau misalkan lu tanya gue nih, Pondok Indah Mall 1 GM ada di mana? Di seberang bioskop. Gue tahu gitu, ya kan. Tempat ngerokok di mana? Di area 51. Lu turun dari GM lu ke pojok, tahu gue. Tapi kalau lu tanya tokonya dulu sebelum gue nikah, gue kayaknya satu pun gue nggak ada yang hafal tempatnya di mana. Tapi setelah nikah, gue jadi lumayan tahu dikit-dikit gitu. Mungkin lu yang udah nikah juga ada yang relate ya, atau mungkin yang masih pacaran juga udah mulai relate mungkin nih. Atau mungkin yang nggak pakai status tapi sering ke door setiap weekend, ya terserah lah, itu urusan lu dan itu bukan intinya. Intinya adalah di nemenin belanja ini. Dan kalau lagi belanja, cewek tuh kan milih baju kan lebih lama daripada mereka milih wapres kayaknya ya. Kayak beda warna dikit, beda gaya dikit, beda ukuran dikit tuh ngaruh banget gitu. Terus nanya ke kita, sayang bagusan yang mana? Dan kita jawab bagusan yang lebih murah gitu. Kalau kita cowok-cowok yang berani gitu ya kan. Tapi gue rasa laki-laki semacam Mike Tyson pun belum tentu berani jawab kayak gitu. Intinya cewek itu kalau belanja tuh lama. Jadi kita nih, para cowok nih, itu bakal nemenin, tapi kita akan nunggu di kursi tunggu yang disediain di dalam toko itu. Bener gak? Pertama kali gue nemenin bini gue duduk di kursi-kursi tunggu itu, gue main handphone, celingak-celinguk, kelar udah gitu kan. Toko kedua begitu lagi, main handphone, gue bengong dikit, celingak-celinguk, oke lah gitu. Nah tapi makin sering gue nemenin dia belanja, makin banyak kursi tunggu yang gue dudukin, gue jadi mikir gitu, ada yang aneh dari kursi-kursi tunggu di tempat belanja ini. Pertama, kayak kursi-kursi ini nggak ada yang nyaman gitu loh. Dia cuman kayak kotak dikasih bantal dikit atasnya, udah nggak ada yang bener-bener kursi gitu. Maksud gue ini kan toko-toko brand mahal gitu, ya kan. Barang mereka banyak, mahal-mahal semua, kayak nggak masuk akal mereka nggak ada budget buat beli kursi yang nyaman. Berapa sih harga kursi yang nyaman gitu? Mereka toko-toko gede loh, bisa bikin toko di banyak tempat, bisa bayar sewa di mall. Masa ya beli kursi yang proper aja nggak bisa? Ini kayak disengaja gitu. Mereka kan brand-brand gede ya. Mereka pintar pasti. Mereka tahu yang belanja mungkin cewek, tapi yang bayar billnya pasti suaminya gitu kan. Ya nggak semua mungkin ya. Misalnya yang belanja cewek feminis misalnya, mungkin yang bayar bill bukan cowoknya gitu. Tapi kan cewek feminis nggak belanja baju di mall ya. Mereka paling lebih sering kayak cat warna rambut sama ngelempar opini di Twitter. Tapi intinya maksud gue gini, toko-toko ini tuh tahu cewek belanjanya lama dan mereka seakan-akan kayak sengaja bikin kursi yang nggak nyaman supaya suaminya tuh nggak betah gitu. Seakan biar suaminya bilang, udahlah sayang pilih aja yang mana aja, aku udah nggak betah nih. Seakan-akan kayak gitu. Karena kalau kursinya nyaman, ya suaminya nggak bakal komplain. Dan kalau suaminya nggak komplain, itu cewek nggak kelar-kelar belanjanya. Mungkin satu isi toko bakal dicoba semua sama dia. Terus akhirnya dia malah bingung milih yang mana dan nggak jadi belanja ujung-ujungnya gitu nggak sih? Toko-toko ini pasti tahu gitu. Ada beberapa suami yang tegas dan agak keras urusan belanja. Makanya mereka sediain kursi tunggu yang agak keras juga. Biar pas cowok-cowok ini duduk 15 menit tuh pantat mulai nggak nyaman gitu, mulai risih duduk di sana, dan akhirnya bawaannya pengen buru-buru bayar terus cabut gitu ya kan. Coba deh lu bandingin kursi tunggu di tempat shopping sama kursi tunggu hotel misalkan. Di hotel kursi tunggu di lobi itu kan sofa empuk gitu, lu bisa nyender duduk tuh nyaman gitu. Bahkan kadang lu dikasih welcome drink gratis di lobi hotelnya. Wifi-nya juga kenceng di situ di lobi hotel, pemandangannya juga bagus ya kan. Maksud gue pemandangan interior lobi hotelnya ya, bukan pemandangan ani-ani pakai baju seksi lewat lagi check-in sama gadunnya, bukan. Sedangkan di toko belanja cewek, apa kalau dikasih welcome drink? Enggak men, lu dibiarin aus. Mereka pengen lu dehidrasi kalau bisa, supaya lu nyerah terus buru-buru pengen bayar dan cabut gitu. Kenapa hotel mau keluar duit buat beli sofa yang mahal? Karena mereka tahu tamu yang nyaman itu bakal balik lagi. Sedangkan toko-toko ini mereka tahu suaminya nggak akan balik lagi kalau bukan karena ditarik bininya. Kursi lobi hotel tuh ada senderannya, empuk, nyaman gitu. Coba kursi tunggu tempat shopping nggak ada senderannya. Lu duduk, lu
tegak kayak abri gitu kan, mau nggak mau. Bentuknya juga nggak dipikirin sama mereka. Cuman kalau nggak bulat ya kotak gitu. Kalau nggak bulat kotak itu doang, supaya tekad lu bulat buat buka kotak kris untuk bayar belanjaan istri lu kan gitu seakan-akan. Padahal kursi yang ada senderannya juga murah dan banyak dijual di mana-mana, tapi mereka sengaja nggak beli itu. Kenapa coba tuh? Karena kalau ada senderannya, lu duduk jadi rileks, dan ketika lu rileks, sirkulasi oksigen ke otak lu tuh lancar gitu. Lu jadi santai. Istri lu mau nyobain 40 baju juga lu nggak keganggu. Yang keganggu apa? Penjualan mereka gitu. Ketika tulang punggung lu nyantai, yang nggak nyantai itu tulang punggung penjualan toko itu. Toko-toko mahal itu tahu musuh terbesar toko branded adalah suami yang sabar. Sedangkan teman terbaik toko branded adalah suami yang barbar. Asoy, rhyming tuh. Tolong dipotong dan di quotes di sosmed tolong omongan barusan ya. Enggak, tapi bener loh, duduk di kursi-kursi itu nggak nyaman. 5 menit pertama masih oke. Masuk menit 10 tuh lu mulai goyang-goyangin kaki, tarik nafas panjang. Terus akhirnya lu ngebujuk bini lu, udah itu aja bagus kok, yang ambil aja semuanya, yuk kita pulang yuk. Udah kena lu. Udah gitu ya, itu kan toko kan gede kan, barangnya banyak gitu. Tapi jumlah kursi nunggunya selalu sedikit ya kan. Janggal gak sih? Lu bayangin toko segede lapangan padel kayak gitu, tapi kursi tunggunya cuma ada 2 atau 3 gitu. Aneh kan? Kenapa cuma 2? Supaya ada suami yang mau gak mau harus berdiri, dan kesabaran mereka jadi makin tipis lagi. Brutal gak tuh? Nih kursi tunggu ada 3 gitu misalkan. Ada 5 suami istri yang masuk ya kan. Nah 3 suami dapat duduk, 2-nya lagi mau gak mau harus berdiri, ngelamun luntang-lantung ngintilin bininya belanja gitu ya kan. Lama-lama stres dia. Tatapannya mulai kosong, betisnya mulai pegel ya kan, moodnya mulai berantakan. Tau-tau dia ngelihat sepatu heels harganya mahal. Lu pikir dia masih ada energi buat protes ke bininya? Lu pikir masih kuat laki-laki itu untuk debat, sayang ini harganya mahal, kita cari yang lain aja yuk? Lu pikir masih ada energi buat itu? Enggak ada men. Dia udah bosen, pegel, capek, linglung, pelangap longo, cengok, tolol, ngomong juga cuma seadanya. Ya mirip lah kayak gue waktu nge-MC nikahan Luna Maya. Enggak, lu kalau besok-besok ke toko branded ya, lu perhatiin deh suami-suami yang lagi nunggu di kursi keras jahat itu kumpulan laki-laki bete men. Nggak ada cowok-cowok ceria di situ, nggak ada 3 cowok cekikikan nunggu bercanda-bercanda di kursi tunggu shopping toko branded, nggak ada. Terus lokasi kursi-kursi tunggu ini ya itu selalu di tengah, bener nggak? Kenapa sih nggak ditaruh di pojok yang sepian dikit atau deket pintu keluar biar lebih praktis gitu? Nggak pernah. Selalu di tengah-tengah toko, selalu ditaruh di tengah di antara manekin-manekin botak dan barang-barang mahal di sana supaya lu makin nggak betah gitu seakan-akan. Karena ketika kursinya di tengah, otomatis tuh lu jadi pusat perhatian ya kan. Lu mau ngupil malu, lu mau merem dikit buat tidur 2 menit juga malu, lu dipaksa buat tetap siaga mulu. Dan karena lu ngerasa nggak nyaman secara sosial gitu ya, diliatin banyak orang, akhirnya insting lu apa? Berdiri lagi, jalan lagi, dan pengen buru-buru bayar terus cabut. Dan di kursi-kursi ini juga hampir nggak pernah disediain meja kecil gitu. Kan gini ya, kadang suami nemenin istri belanja nih, itu bukan sebagai suami doang, tapi kita kayak menjabat menjadi porter juga gitu. Tangan kanan kita bawain belanjaan dia dari toko yang sebelumnya, tangan kiri kita bawain jajanan dia dari food court tadi. Terus kita duduk di kursi kecil dan keras itu, mau ditaruh mana? Itu barang-barangnya kan taruh lantai, nggak enak dong. Ini toko branded, marah-marahnya aja mengkilap banget gitu. Taruh di paha kita kayak gini, nggak bisa, penuh ya kan. Taruh samping pantat, nggak muat. Space-nya aja cuma muat buat 1 orang doang. Lu bandingin sama bangku tempat nunggu nyuci mobil misalkan, itu kan udah lega, ada mejanya. Lu bisa naruh handphone di situ, lu bisa main laptop pun bisa, lu menaruh sikut lu kayak gini juga bisa. Mereka ngasih lu kebebasan mau ngapain aja pakai meja kecil itu. Sedangkan di toko branded kagak men, nggak ada meja kecil buat lu. Tangan lu harus bingung mau ngapain gitu. Begitu kadang ya di beberapa kursi tunggu nih di toko-toko itu, gue kadang ngerasa tuh ada beberapa yang AC-nya tuh ngegerak banget ke gue gitu. Jadi gue kayak kedinginan kan, gue pengen geser kursinya. Nah pas pengen gue geser kursinya, lo tau apa yang terjadi? Itu nggak bisa digeser kursinya men. Dia permanen di situ, udah kayak Monas gitu, nggak bisa digeser. Coba itu kursi nggak bisa ditinggal ya kan, otoriter banget nggak tuh? Masa nggak bisa dipindah kursinya? Ibu kota aja bisa dipindah dari Jakarta ke IKN, masa kursi tunggu nggak bisa? Mungkin ini kayak strategi dari mereka buat ngasih mindset ke kita kayak, kalian para laki-laki itu emang nggak punya kuasa di toko kayak gini. Atau mereka nggak mau kita geser kursinya ke kursi deket suami lain yang bikin kita bisa mulai berunding gitu, kayak mas nih mahal-mahal harga di sini ya barang-barangnya ya. Nah mereka mencegah itu, mereka nggak mau kita ada interaksi sama laki-laki lain di sana gitu. Kita harus terisolasi di titik yang udah mereka pilih. Lu dipaksa ikut cara main mereka gitu, kacau nggak sih? Udah gitu kursinya juga pendek-pendek banget biasanya ya kan. Lu pernah lihat kursi di bar itu kan tinggi kan, kita naiknya juga enak gitu. Nah kalau kursi-kursi ini tuh kayak didesain untuk hobbit-hobbit
Lord of the Rings apa gimana gue nggak tahu. Pendek banget gitu. Kadang lu duduk tuh dengkul lu tuh tingginya di atas paha lu gitu. Jadi posisi lu nunggu aja itu udah kayak orang siaga siap-siap kabur gitu seakan-akan ya kan. Dan secara psikologis juga orang yang posisinya lebih rendah itu mungkin akan lebih rentan untuk nurut. Nah ini mungkin strategi lagi dari mereka. Toko-toko ini pengen lu ngerasa nggak punya power gitu. Biar ketika bini lu keluar dari fitting room terus nanya, sayang bagus nggak? Lu cuma bisa jawab bagus karena lu udah nggak ada kekuatan lagi. Nafas lu juga udah mulai agak kecekek gara-gara posisi duduk lu yang nekuk itu. Bahkan kursi-kursi ini kadang armrest aja buat tempat istirahat tangan aja itu nggak ada loh. Jadi tangan lu tuh harus ya linglung nggak tau mau di mana gitu ya kan. Terus mau ngapain tangan lu mau kayak gini gitu. Kayak belagu jatuhnya. Mau lu taruh paha terus goyang-goyang gini ya kayak orang mau minjem duit. Mereka nggak pengen tangan lu ngapa-ngapain. Mereka cuma pengen tangan lu itu ngeluarin kartu debit terus bayar di kasir gitu. Brutal nggak sih itu? Udah lah punggung lu nggak boleh nyender, dengkul lu nggak boleh relax, meja buat lu nggak ada, tangan lu buat nyender juga nggak ada gitu. Gila nggak? Kayak mereka emang pengen kita ngerasa nggak berdaya, pegel, bosen diliatin orang supaya lu gampang lengah. Biar pas bin lu nanya ambil aja ya, lu jawab ambil 5, ambil sama patung-patungnya sekalian biar kita bisa cepet balik ke parkiran gitu seakan-akan. Mereka nggak peduli kenyamanan lu, mereka cuma pengen barang mereka laku. Kursi aja bahasa Inggrisnya chair, kalau kita baca cair. Mereka cuma pengen dagangannya laku biar duit mereka cair gitu kan. Mungkin besok-besok ya kalau kita mau nemenin istri belanja, mungkin kita harus bawa kursi sendiri kali, kayak kursi-kursi lipat anak gunung gitu ya kan, atau beanbag startup yang nyaman gitu, atau bawa kursi yang nyaman banget yang bawaannya kalau orang duduk di sana itu bawaannya pengen langsung tidur gitu. Kursi apa itu ya? Oh ya, kursi bangku DPR. Gue nggak tahu ya kalian nonton ini atau mungkin dengerin podcast ini dari mana. Gue nggak tahu. Mungkin ada yang lagi selonjoran di kasur, ada yang lagi di jalan, di mobil atau di transportasi umum. Gue nggak tahu. Tapi kalau ada yang dengerin ini dan posisi lu lagi nemenin pasangan lu shopping, gue cuma mau bilang, gue cuman pengen bilang lu harus sabar bro dan jangan lengah, oke? Sepegel apapun punggung lu, senggak nyaman apapun dengkul lu, sesalting apapun tangan lu. Jadi ketika bini lu nanya bagus nggak sayang, lu jangan langsung tiba-tiba iya bagus, yuk cepet-cepet bayar. Jangan kayak gue, maksudnya jangan kayak gitu. Ya intinya itu aja lah. Udah lah ya, sampai ketemu lagi di podcast santai aja berikutnya. Gue mau cabut dulu nih, mau nemenin bini gue belanja. Bye bye.